Ingat, orang yang salat pun diancam neraka tatkala diam tidak menjaga salatnya. Alladzina hum yura'un, dia salat tapi dia riya, hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Di mana tempatnya? Wail, neraka wail buat dia. Ketika orang-orang yang berada di neraka Saqar ditanya, ma salakakum fi Saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu tatkala hidup kami tidak salat. Maka jamaah, kita harus lihat mana yang seharusnya kita korbankan. Apakah kehidupan dunia yang hanya 70 tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Kita sering diingatkan, kita sering diperingatkan, diulangi dan tidak pernah berhenti. Kenapa hadirin? Karena ketahuilah, syurga itu disediakan lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Di sini Allah wanti-wanti kita untuk terus menjaga agama kita. Berapa banyak orang yang istiqamah di awal hidupnya, yang nampak kebaikan dari wajahnya, tapi tatkala ajal menjemput dia, ternyata dia sudah tak Islam lagi. Manusia ini betapa sibuknya bekerja di dunia, betapa disiplinnya manusia. Kita melihat kota-kota besar, bagaimana di pagi hari ramai manusia meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Agar dia tidak telat datang sampai ke tempat kerjanya. Dia ingin bahagia, punya masa depan yang telah dia rajut mimpinya, yang ingin hidup berbahagia bersama istri dan anak-anaknya. Tapi pantaskah dunia yang kita tidak lama di dalamnya, yang mungkin 60-70 tahun bahkan kurang dari itu, mendapatkan perhatian kita yang begitu besarnya? Kita mengeluarkan energi kita, waktu kita, bahkan sebagian mengorbankan kesenangannya, mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan duniawi. Apakah pantas jemaah? Padahal setelah kita mati, kita akan hidup lebih panjang lagi dalam kehidupan yang selanjutnya. Bisa jadi 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, 3000 tahun. Entah sampai kapan kita akan berada di alam barzakh, menunggu kiamat dibangkitkan.
Dan tatkala manusia dibangkitkan, waktu akan berubah. Kata Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan itu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Jadi pantaskah kita disiplin untuk kehidupan dunia ini, tapi tidak disiplin untuk kehidupan akhirat kita? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hafidhu 'ala salawat was salatil wusta. Ada satu perintah ilahi yang seharusnya kita lakukan setiap hari, berulang kali, karena semua fasilitas yang kita dapatkan di diri kita, kedua kaki kita, kedua tangan kita, kedua mata kita, kedua bibir kita, lisan kita, jantung yang berdetak, itu pemberian Allah Azza wa Jalla, bukan pemberian atasan kita, bukan pemberian pemimpin kita, bukan pemberian tempat kita bekerja, bukan, jemaah. Dan Allah menyuruh kita menjaga salat yang 5 waktu. 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini mungkin dihabiskan 1 jam dari waktu hidup kita sehari semalam. Sedangkan kita menghabiskan waktu di dunia, urusan kerja 9 jam, orang tua kita bekerja 8 jam hingga 12 jam. Tapi salat yang 5 waktu, panggilan Sang Pencipta, hayya 'alas shalah, ada yang tak mengerjakan. Salat Jumat yang sekali seminggu dia tidak hadir dan kadang telat juga. Bangkitlah kalian untuk Allah Jalla Jalalah dengan penuh ketundukan. Terkadang sebagian orang lebih tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat manusia daripada peraturan Sang Pencipta. Kenapa kita melihat banyaknya perzinaan, banyaknya pencurian, banyaknya begal, banyaknya tindakan kriminal? Gara-gara salat tidak dijaga. Yang kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala kita mendidik generasi ini menjaga salatnya, yang lainnya insyaallah terjaga. Kenapa seperti itu? Jaminan dari Sang Pencipta. Tapi kalau salatnya sudah enggak benar, dan kita heran dengan orang-orang yang masih tidak salat, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Engkau muslim, tonggak Islam itu adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan itu apa? Meninggalkan salat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum faman tarakah faqad kafar. Yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah salat, dan barang siapa yang meninggalkan salat dia telah kafir. Ahibati fillah, sebagian orang tidak berzina, alhamdulillah. Sebagian orang tidak korupsi, tidak mencuri, dan dia merasa baik. Rukun Islam dia tinggalkan, salat dia tinggalkan. Bahkan itu lebih dahsyat daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lain, daripada melakukan dosa-dosa besar yang lain. Amududdin, tiang agama. Kita hafal firman Allah di surah pendek, fawailul lil musallin. Maka neraka wail untuk orang yang salat. Ini orang salat, bukan tidak salat sama sekali. Mungkin seminggu sekali, mungkin semau dia, kapan dia kepingin salat. Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat tapi lalai, semau dia salat, semau dia waktunya, menurut kehendak dia, rukun dan wajibnya seenak dia. Hampir dia tidak mengerjakan salat tepat waktu. Yang penting kata dia, aku salat. Ingat, orang yang salat pun diancam neraka tatkala diam tidak menjaga salatnya. Alladzina hum yura'un, dia salat tapi dia riya, hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Di mana tempatnya? Wail, neraka wail buat dia. Ketika orang-orang yang berada di neraka Saqar ditanya, ma salaqakum fi Saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu tatkala hidup kami tidak salat. Maka jamaah, kita harus lihat mana yang seharusnya kita korbankan. Apakah kehidupan dunia yang hanya 70 tahun, atau kehidupan akhirat yang tanpa batasan? Di situ ada syurga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, atau juga neraka yang khalidina fiha abada, yang juga kekal selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.